Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dari kelas 3E Prodi Informatika Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah studi kasus tentang file system management. Studi kasusnya adalah yang pertama, sebuah perusahaan teknologi menggunakan sistem operasi untuk menyimpan data proyek pada file server. Sistem file yang digunakan adalah FAT32 dengan struktur alokasi file berbasis tabel alokasi file FAT. Terdapat beberapa file yang harus disimpan di disk, tetapi salah satu file proyek besar yang kita namakan file A dilaporkan rusak ketika diakses. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa file tersebut terfragmentasi parah di disk, sehingga beberapa klaster data file tidak ditemukan. Sistem menunjukkan situasi berikut. File A memiliki ukuran 10 MB. Disk memiliki ukuran klaster 4 KB. File A tersebar di banyak alokasi yang tidak berurutan. Beberapa entry pada FAT hilang atau tidak sinkron dengan data aktual. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa penyebab masalah ini? Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan masalah kerusakan file ini? Yang ketiga adalah, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah serupa di masa depan? Berikut penyebabnya adalah, yang pertama adalah fragmentasi parah. File A yang terfragmentasi parah menunjukkan bahwa file tersebut tersebar di banyak lokasi yang tidak berurutan di disk. Ini sering terjadi pada sistem file FAT32 karena kurang efisien dalam mengolah file besar. Yang kedua adalah ukuran klaster yang kecil. Ukuran klaster 4 KB mungkin terlalu kecil untuk file besar seperti file A yang berukuran 10 MB. Hal ini menyebabkan file tersebut harus dibagi menjadi banyak klaster, meningkatkan kemungkinan terjadinya fragmentasi. Yang ketiga adalah kehilangan atau ketidaksinkronan entry FAT. Ketika entry pada file FAT hilang atau tidak sinkron dengan data aktual, sistem operasi tidak dapat menemukan semua klaster yang membentuk file tersebut. Ini bisa disebabkan oleh korupsi data. Yang ketiga adalah pemeliharaan sistem file yang buruk. Ketidakmampuan untuk secara rutin melakukan fragmentasi dan perawatan lainnya pada sistem file dapat memperparah masalah fragmentasi dan korupsi FAT. Yang keempat adalah kapasitas disk yang terbatas. Jika disk hampir penuh, sistem mungkin kesulitan menemukan ruang yang berdekatan untuk menyimpan file besar, sehingga meningkatkan fragmentasi. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah kerusakan file ini. Yang pertama adalah solusinya defragmentasi disk. Gunakan alat defragmentasi untuk mengurangi fragmentasi file dan memperbaiki pengaturan klaster. Yang kedua, periksa dan perbaiki FAT. Gunakan utility perbaikan disk untuk memeriksa dan memperbaiki entry FAT yang korup. Yang ketiga adalah tingkatkan ukuran klaster. Jika memungkinkan, mempertimbangkan untuk menggunakan ukuran klaster yang lebih besar untuk mengurangi fragmentasi. Rutin pemeliharaan sistem file. Melakukan pemeliharaan secara rutin, termasuk defragmentasi dan pemeriksaan disk. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat meminimalkan resiko kerusakan file dan memastikan bahwa data proyek tersimpan dengan aman. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah serupa di masa depan? Yang pertama adalah menggunakan sistem file yang lebih modern. Pertimbangan untuk beralih ke sistem file seperti NTFS atau exFAT yang memiliki manajemen file yang lebih baik. Yang kedua adalah rutin melakukan defragmentasi. Lakukan defragmentasi disk secara rutin untuk mengurangi fragmentasi file. Yang ketiga adalah pemeriksaan dan perbaikan FAT secara berkala. Yang keempat, ukuran klaster yang sesuai. Pertimbangan untuk menggunakan ukuran klaster yang lebih besar jika banyak file besar yang harus disimpan.
Ukuran file yang lebih besar dapat mengurangi fragmentasi dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Selanjutnya adalah backup rutin. Lakukan backup rutin untuk memastikan data tetap aman. Backup dapat membantu memulihkan data yang hilang atau rusak dengan cepat. Peningkatan kapasitas penyimpanan. Pastikan kapasitas penyimpanan cukup untuk menampung data yang ada. Disk yang hampir penuh cenderung lebih mudah terfragmentasi. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat meminimalkan risiko terjadinya masalah manajemen file di masa depan dan memastikan data proyek tersimpan dengan aman dan efisien. Demikian pembahasan saya tentang salah satu studi kasus tentang file system management. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.